Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat ayah bunda dimanapun anda berada. Senang sekali saya di sini dari London bisa hadir kembali dalam acara Sehat Bersama Herbal. Seperti biasa tentunya pada malam hari ini kita sudah kehadiran Sisi Nur Chandra yang mana banyak sekali memberikan solusi mengenai kesehatan. Jadi buat ayah bunda langsung saja silakan konsultasikan keluhan apapun mengenai apapun sekarang juga melalui telepon interaktif kami di 021 582 3489. Baiklah kalau gitu langsung saja kita sapa, ini dia Sisi Nur Chandra. Selamat malam Sisi. Malam. Kabar sehat Sensei? Luar biasa. Sehat terus ya pastinya. Salam sehat. Salam sehat. Oke, hari ini kita membahas yaitu temanya adalah gangguan pada mata yang bisa menjadi gejala penyakit. Nah, kalau kita ngomongin soal gangguan pada mata ini Sensei, biasanya ini karena apa penyebabnya Sensei? Sekarang lagi tren dong. Lagi tren ya. Karena ini mata ini sebenarnya harus diketahui ya. Oh, gadget. Lihat HP, lihat komputer kelamaan dong. Banyak tuh anak-anak kena semua itu. Benar. Nah, itu anak tuh tahu nggak? Dia lagi tumbuh. Jadi manusia tuh tumbuhnya 25 tahun. Oke. Nah, sekarang matanya dipakainya kelebihan atau kemampuannya sudah nggak tahan. Terlalu over ya Sensei ya? Over, akhirnya apa? Dia infeksi, merah, nggak tahan dia sudah itu. Nah kayak begini kan tidak pantas. Jadi hati-hati ya anak-anak anda itu ya. Karena manusia tumbuhnya 25 tahun. 25 tahun betul. Nah sekarang belum apa-apa dia sudah mundur, pakai kebanyakan. Nah kebanyakan kenapa tau nggak? Kalau kita baca, kalau capek dia pasti dekat ya no. Dia dekat dia. Makin dekat bola kita balik ke belakang. Oh. Akhirnya kalau jangkau itu panjang, dia jadi min dia. Nah kita sudah tua dia turun, itu plus. Nah ini semua gara-gara apa? Gara-gara pakainya kelebihan. Jadi mesti kasih tahu anak-anak itu ya. Jadi jangan kelebihan tuh pakai itu yang namanya dia pengaruh ke bisa pengaruh ke saraf. Saraf ya? Ya, pengaruh saraf. Nah, apalagi tahu nggak? Dia pengaruh liver. Karena liver memang liver itu dia tuh yang ngatur mata dia tuh. Nah, kalau kita terlalu capek, liver juga capek dia. Oke. Jadi hati-hati. Jadi kayak begini jangan kelebihan. Ya. Nah, selain itu apalagi tahu nggak? Pantul. Ini depannya ada sinar lampu. Nah itu juga nggak pantas. Maka banyak nelayan ya kena katarak karena dia selalu dapat pantulan dari laut itu. Laut itu ya, betul. Jadi dia betul. matanya kena katarak itu banyak itu kena. Saya dulu pernah operasi katarak di apa nama itu di Jawa Barat itu ya, di Cilegon. Cilegon, oke. Ya, saya ada 3 tempat operasi katarak gratis dulu dari kepala itu bagian katarak saya. Katarak gitu ya Sensei ya. Berarti kalau kita ngomongin soal berbicara soal mata nih Sensei, berarti mata ini kan memang penglihatan yang mana ini harus diperlukan buat diri kita sendiri untuk menjaganya supaya tidak terlalu berlebihan segala sesuatu yang memang kita aktivitas. Ini seperti apa Sensei? Nah, kayak begini ya, kalau kita terlalu lama baca ya kita berhenti sebentar, lihat agak jauh yang lihat keluar sebentar dia tuh lihat jauh. Nah, terus selalu ada olahraga mata. Olahraga mata? Ada itu Sensei? Iya. Caranya banyak ya. Satu adalah kita pakai tangannya pencet di sini ada titiknya. Titiknya namanya Qingming ya. 50 kali pinggir, 50 kali di tengah-tengah alis mata, 50 kali di bawah 50 kali. Ini supaya apa nih Sensei? Supaya dia punya darahnya masuk sininya cukup. Olahraga supaya lancar darahnya. Satu lagi ya, ini bulatkan matanya. Tekan lagi, bulatkan matanya. Tekan lagi, bulatkan matanya. Nah itu olahraga mata supaya darahnya lancar ke situ, dibawa keluar. Nah mata kita ada cairan masuk, cairan keluar. Betul. Nah kalau cairannya keluarnya mempet ya, dia bola matanya ditekan dia. Ini jadi apa? Glukoma. Glukoma, ya. Okay. Nah terus lihatnya nggak bener ya, sinar atau gangguan dia bisa slender. Jadi ini semua pengaruh mata gitu. Jadi harus kita sering adakan olahraga mata. Satu lagi, pakai pikiran bisa olahraga mata. Cara gimana tau? Kita pikir, kita di bawah pusat tuh ada kita punya gudang energi, naik. Pakai pikiran ya, naik sampai sini, belah 2, masuk ke mata, keliling. Turun lagi, ambil yang baru lagi. Jadi namanya olahraga mata. Kalau kita sering adakan, you punya mata dibanding orang lain
pasti lebih bagus. Betul. Biarpun baru tumbuh, biarpun sudah tua. You sudah tua sering ada olahraga mata, you punya mata pasti lebih bagus daripada Bagus, ya. yang tidak olahraga. Benar ya, kalau kita mau melakukan olahraga biasanya ini suka bagus juga adaptasi buat diri kita gitu ya Sensei ya. Tapi Sensei, kalau kita ngomongin soal mata nih Sensei, banyak sekali yang orang tidak mengetahui bahwa sebenarnya mata dia itu sudah bermasalah seperti rabun ataupun mungkin udah terbayang tidak enak. Banyak yang menyepelekan. Biasanya ciri-ciri mata akan terjadi ada masalah itu apa aja? Sebenarnya penyakit mata banyak gitu ya. Banyak ya. Gitu. Jadi biasa yang ada gejala-gejala itu adalah katarak. Katarak. Iya, dia kayak banyak embun gitu dia. Oh, Nggak tiba-tiba jelas. kayak embun gitu Bukan gitu. tiba-tiba loh. Emang- dia tuh nanti terus-terusan tuh. Makin lama makin embunnya makin tebal. Makin tebal. Tadinya Iya. tipis aja gitu Iya, ya Sensei ya. Iya. Jadi akhirnya apa? Akhirnya lama-lama dia kayak kuku udah. Itu gejala katarak. Katarak. Nanti nggak bisa lihat lagi nanti. Aduh, duh, duh, duh. Terus sudah tebal. Oke. Jadi nanti dioperasi. Iya. Jadi Itu katarak ya. katarak itu ya. Nah, jadi banyak tadi bilangnya saluran keluarnya mempet, dia kena bola tekan matanya juga nggak benar ya nggak. Oke. Nah, terus infeksi yang kita paling banyak kena tuh infeksi. Infeksi, betul. Karena mata itu dia hadap sama polusi, ya. sama bakteri, ya nggak, virus, macam-macam itu. Jadi kita mesti sering jaga mata kita. Benar ya. Jadi memang kalau misalkan seumpama mata kita sudah terlalu berlebihan dipakai, ini sebenarnya juga tidak baik ya Sensei. Dan salah satunya adalah Apalagi di dia zaman sekarang ya. malam itu ya. Gadget ya. Malam itu HP. itu mati lampu semua, dia lihat HP. Gitu. Nah. Apa nggak rusak tuh matanya? Oh, itu tidak boleh Sensei ya? Iya, sangat beban dong. Beban ya, benar-benar. Ya, dan jangan selalu kita baca buku, baca apa di depannya ada sinar gitu, itu nggak boleh, mesti dari belakang. Ya, harus tahu itu. Harus dari belakang Nah, jadi pantulannya ya. jangan dari depan. Dan langsung begini. dari depan begini ya. Dia pasti kena matanya itu dia. Ya nggak? Akhirnya ya kayak tadi bilang, karena pantulan tadi, matahari, iya. nelayan itu kena katarak gara-gara itu juga itu dia. Jadi memang Dia penyebab pantulannya semua itu tidak langsung dari matahari, tapi ke lautnya ini Sensei ya. Jadi nelayan itu Ya, sering sekali bermasalah Nah, matanya lampu ya. sama. Iya, Ini kan betul. lampu terang sekali, kena mata Kena kita mata terus juga, itu. iya, betul. Jadi lebih bagus dari belakang dia Nah, punya. lalu Sensei, jika memang sudah ada gejala ataupun memang sudah ada terasa tidak enak di mata, seperti tadi Sensei bilang bahwa salah satu katarak Organ. adalah berembun gitu. Ini gimana nih Sensei? Ya. Tindakannya? Jadi di tempat saya ada alat untuk bersihkan dia. Apa itu Sensei? Ada alat. Ada Jadi alatnya. alatnya itu dia sedot, dia keluar dia. Jadi bukannya ngobatin tapi dibersihin. Tapi sebelum dia jadi keras, masih cairan bisa. Tapi kalau sudah keras nggak bisa. Kenapa tuh Sensei? Tidak bisa? Karena Karena udah harus operasi. Oh iya, benar, harus operasi Harus tadi itu sedot ya. keluar. Iya benar, harus sedot ya. Kalau sedot keluar kan cairan saja. Iya, betul, Cairan betul. butak di situ ya, bisa dibersihin gitu. Itu bisa Iya. bersihin. Oke, jadi memang harus Gejala. dibersihkan pas ketika masih gejala begitu ya. Baik, kita masih mengajak Anda untuk ayah bunda yang ada di rumah langsung saja konsultasi melalui telepon interaktif kami di 021-582-3489 karena acara ini live, atau mungkin bisa telepon juga di call center Sensei setiap hari Senin sampai Sabtu, tapi di jam 7 pagi sampai jam 12 siang, yaitu di 021-66000047 ya. Baik lagi Sensei. Nah, kita kalau ngomongin soal penglihatan ini biasanya menurun. Ini bisa gejala stroke, benar atau tidak Sensei? Bisa. Kenapa tahu nggak? Karena di dalam otak kita yang paling halus itu adalah mata. Dia paling cepat mundur. Biasanya 40 udah mundur sudah mata kita. Ya. Yang lainnya nggak begitu cepat. Tadi paling cepat mata. Selalu mata duluan. Mata mundur dulu. itu. Kenapa? Karena pembunuhannya halus dia. Nah, halus itu gampang nyempit. Jadi itu gejala-gejala sudah bawa kan Anda mata udah bener, ini masa bisa stroke. Iya. Ya belum gitu cepet, tapi sudah arah ke sana, bahwa kan Anda punya kepalanya, dia punya pemudara sudah mulai ada kotoran tumpuk situ, udah mulai sudah tanda-tanda. Tanda-tanda ya. Ya, Betul. apalagi nanti kalau sudah sampai 60% kaku leher, Aduh. tangannya semutan, Aduh. kaki dingin semutan, kram, itu semua Itu pasti gejala terjadi tuh stroke. Sensei. Pasti Atau terjadi. orangnya goyang. Oh. Ya, tergantung ya nggak, tiap orang kan Ya, beda-beda. beda-beda, betul. Di mana lemas itu kena dulu. Betul ya. Jadi selalu saya ngomong gejala itu, maunya orang itu jangan ngobatin penyakit, Tapi tapi ngobatin gejala.
Nah, ini dia nih yang harus ditekankan dan harus diketahui buat ayah bunda, bahwa sebenarnya ketika gejala ini harus benar-benar diobati. Ketika sudah jadi penyakit, ini yang tidak bisa ya Sensei biasanya. Mungkin sulit gitu ya Sensei ya. Begini ya, tau nggak? Dia sebenarnya ya namanya penyakit juga, tapi bukan virus itu. Itu Oke. tumpukan Oh. pembuluh darah tadinya lebar, tau nggak? Nah, tumpuknya setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, dia nyempit. Ini namanya penyakit menua atau penyakit tahunan, bertahun-tahun dia jadi pelan-pelan jadi dia. Nah, ini kan begini, lebih bagus kita sedini mungkin bersihin daripada nanti sudah tutup kena sudah dia. Itu yang bermasalah dan itu yang Selalu sulit itu. ya Sensei ya. Dan dia tutupnya nggak langsung yang gede, yang kecil dulu, tau nggak? Oh. Makanya tangannya kenapa sumutan, pegang gelas udah nggak bisa. Sumutan, Itu gejala stroke kecil namanya itu dia. Betul. Stroke ada stroke, tapi banyak stroke caranya, tau nggak? Ada yang pecah, ada yang tutup saja nggak pecah, ya nggak? Jadi darah tinggi kan pecah dia. Pecah, kan? betul. Pecah pembuluh darahnya. Jadi memang tergantung lemahnya di mana dan Ya, itu bisa kena dulu. terserang begitu ya. Selalu dan kena Sensei. yang halus dulu. Jadi halus itu nanti dia tangannya kenapa sini baal, tidak enak dia. Itu semua gejala. Iya. Jadi banyak orang remehkan gejalanya itu. Kira enggak lah, masih bisa gerak kok. Dia mau tunggunya sampai nggak bisa gerak baru ngobatin. Salah. Nggak bisa gerak berarti tutup sudah. Tutup. Nah, kalau sudah tutup itu yang bahaya dan memang agak Iya. sulit ya Sensei ya. Iya. Betul. Tapi Sensei kalau kita ngomongin soal mata, sebenarnya ini ada gangguannya nggak sih dengan diabetes? Itu pertanyaan bagus. Jadi selalu diabetes itu selalu dia serang ke otak dulu. Oh, oke. Kenapa? Karena kental darahnya. Nah, darah kental dia lengket. Gula kan kental, Iya. lengket. Nah, lengket di mana pembuluh darah saya bilang dia paling halus, dia kena dulu. Selalu kena dulu mata dia. Jadi kayak tadi bilang katarak. Katarak. Ya mulai sudah. Betul. Ya nyempit, ya akhirnya darah masuk kurang, kotorannya banyak tumpuk situ. Makin lama makin banyak, akhirnya dia keras, jadinya katarak. Katarak tadi ya. Itu semua gara-gara kita punya metabolisme nggak sampai sana sudah. Kenapa? Karena pembuluh darah menyempit. Menyempit. Jadi ini semua penyebab darah masuk sana untuk metabolisme sudah tidak bagus. Jadi makanya kita sering ada olahraga mata. Kenapa? Olahraga mata kan darah mancing ke sana. Di bawah kotornya keluar. Itu namanya olahraga mata. Jarang orang mau olahraga mata. Dan mungkin banyak kan tidak tahu sih ya olahraga mata itu seperti apa Iya. gitu loh pertanyaannya. Padahal gitu. banyak Nah, ini ya olahraga mata. Luar biasa Kayak tadi sekali. bilang Ya. ini tekan bulatkan Tekan. mata. Itu satu. Kedua, tekannya 50 kali, pinggir 50 kali, atas alis matanya 50 kali, 50 kali. di bawah 50 kali. Nah, itu semua olahraga arah ke mata semua. Kenapa? Digerakkan supaya darah ke sana. Betul. Ya lama-lama bersih dia. Bersih ya. Jadi Iya. memang kita harus tahu dulu di mana olahraga mata ini sebenarnya penting sekali, dan nanti kita akan bahas lagi nih seperti apa olahraga mata yang memang lebih baik lagi. Baik, kalau gitu untuk ayah bunda kita harus break dulu, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sehat Bersama Herbal.